Kembali kami sampaikan salam sejahtera buat anak-anak kita dimanapun Anda berada sekarang. Tentu kami sampaikan salam sehat bagi anak-anak kami. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi keuangan dengan materi pembelajaran pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Materi kita ini adalah lanjutan pelajaran yang sudah saya sampaikan pada saat pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas pencatatan sistem perpetual dengan metode penilaian persediaan FIFO, maka sekarang akan kita bahas pencatatan sistem perpetual dengan metode penilaian persediaan adalah LIFO. Untuk lebih jelasnya, mari langsung kita soal seperti soal yang sudah kita sampaikan atau sudah kita bahas kemarin dengan metode FIFO. Kalau kita kemarin adalah dengan metode FIFO, maka sekarang metode LIFO. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, LIFO adalah last in first out. Artinya terakhir masuk, pertama keluar. Dengan kata lain, barang yang terakhir masuk itu dulu dijual. Dengan kata lain lagi, barang yang dijual adalah barang yang terakhir masuk. Misalnya Anda lihat di sini penjualan tanggal 18 900 unit. 900 unit ini mana yang Anda jual dulu? Yang ada barang kita tanggal 1 dan tanggal 10. Saya ulangi, sebelum terjadi penjualan tanggal 18, kita sudah memiliki barang 1000 unit dengan harga 500. Dan kita sudah memiliki barang karena ada pembelian 800 unit seharga 550 per unit. Berarti ada dua jenis harga per unit di sini. Mana yang Anda jual sebesar 900 itu tentu tergantung kepada metode penilaian. Kalau LIFO, last in first out, terakhir masuk pertama keluar, maka Anda harus kenal dulu di antara dua ini tanggal 1 dan tanggal 10, maka yang pertama masuk adalah tanggal 1. Kemudian setelah masuk barang tanggal 1 Januari, berarti masuk kedua tanggal 10 yang harga 550. Maka jikalau terjadi penjualan 900, maka yang terakhir masuk tanggal 10 dengan harga 550, inilah yang kita jual dulu. Baru kalau masih kurang yang mau kita jual, baru kita ambil dari yang pertama masuk atau sebelumnya masuk. Dengan kata lain, yang harga 550 terakhir masuk, maka itulah yang dijual pertama sekali. Langsung saja kita masukkan ke kartu persediaan. Dalam metode ini diasumsikan bahwa harga pokok dari persediaan barang yang terakhir masuk dari pembelian itulah dikeluarkan terlebih dahulu pada saat terjadi penjualan, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Tanggal 1 masuk persediaan barang yang sudah masuk, persediaan awal sebesar 1000 unit dengan harga 500 ribu rupiah. Lalu sama seperti saya jelaskan kemarin, sebelum kita masuk transaksi tanggal 10, maka 1000 unit dan 500 per unit ini dengan harga 500.000 Anda turunkan dulu. Anda turunkan, pindahkan ke bawah, di bawah garis ini pindahkan. Maka masuklah tanggal 10 pembelian 800 unit, maka langsung masuk ke persediaan saldo 800 unit 550 sama dengan 440. Berarti setelah tanggal 10 maka ada dua jenis barang kita. Pertama, barang yang satu jenis adalah harga 500 dengan 1000 unit. Kemudian barang
yang harga per unit 550 dengan jumlah 800 unit. Nah, sekarang tanggal 18 di soal itu, tanggal 18 soal dijual 900 unit. Maka yang kita jual itu, yang dijual itu adalah barang yang tersedia. Barang yang tersedia ada yang 1000 unit dan 800 unit dengan beda harga. Tanggal 18 dijual 900, maka yang kita jual itu adalah yang terakhir masuk. Maka yang saya ulangi kembali, yang pertama masuk adalah harga 500.000 unit, yang kedua masuk adalah harga 550 per unit dengan jumlah 800 unit. Lalu dijual 900 seperti soal kita. Maka yang kita jual 900 itu adalah yang terakhir masuk dulu, adalah 800. Maka ini kita habiskan dulu. Berarti dijuallah 800 dengan harga 550 sama dengan 410.000. Nah, kekurangan yang akan kita jual karena yang kita jual 900, sementara barang yang terakhir masuk baru tersedia 800, maka kita ambillah yang dari 1000 unit ini. Berapa lagi kekurangannya? Supaya 900 adalah tinggal 100 unit. Sehingga 800 tambah 100 sama dengan 900 unit. Nah, 100 unit ini adalah harga 500. Maka 100 kali 500 sama dengan 50.000. Nah, maka setelah terjadi transaksi 18 ini, maka persediaan kita tersisa 900. Dari mana itu? Adalah dari yang pertama masuk, ini sudah terjual 100, berarti yang belum terjual 900. Harganya berapa? Adalah harga dari sini 500. Sehingga nilai persediaan setelah terjadi transaksi tanggal 18 penjualan 900, maka nilai persediaan Anda adalah 900 harga 500 per unit, sehingga total jumlah nilai persediaan air adalah 450.000. Maka barang yang Anda jual 900 itu tadi harga pokoknya adalah 490. Dari mana 490 itu? Adalah dari 440.000 ditambah 50.000. Maka saya ulangi, harga pokok barang yang Anda jual sebesar 900 ini nilainya adalah sebesar 490. Sama seperti metode FIFO kemarin, kita lanjutkan. 900 persediaan Anda ini Anda turunkan kembali ke bawah. Anda turunkan kembali 900, 500, 490 dengan hanya memindahkan saja. Pindahkan ini ke bawah. Lalu tanggal 20 terjadi soal kembali. Tanggal 20 terjadi pembelian 700 unit. Karena terjadi pembelian 700 unit seharga 600, maka isi dengan tanggal, buat dengan keterangan pembelian, lalu diterima. Karena adalah pembelian berarti masuk 700, 600, 420. Pindahkanlah ini kemari lagi, sehingga barang yang ada tertanggal 20 persediaan barang setelah pembelian tanggal 20 adalah sebesar 900 dengan harga 500 dan sebesar 700 unit dengan harga 600. Sehingga inilah nilai persediaan akhir setelah terjadi pembelian. Dengan demikian maka Anda harus kenal mana yang pertama masuk dan mana yang kedua masuk. Berarti yang pertama masuk adalah harga 500 sebanyak 900. Yang kedua adalah harga 600 seharga 700. Maka saya ulangi, yang pertama masuk harga 500, yang kedua masuk adalah harga 600. Kembali kita ke soal. Tanggal 27 dijual 500. Anda abaikan harga jual, dijual 500, Anda isi dengan tanggal, lalu di keterangan Anda isi dengan jual, dijual 500. Mana yang Anda jual 500 itu adalah yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk adalah harga 600. Berarti Anda jual 500 kali harga 600.
sama dengan 300.000. Maka harga pokok barang yang dijual tanggal 27 sebanyak 500 unit, harga pokoknya 300. Berapakah nilai persediaan akhir? Karena setelah tanggal 20 tidak ada lagi transaksi, maka nilai persediaan akhir itu adalah sebesar 900 kali 500 ditambah 200 kali 600. Dari mana 900 itu? Adalah dari 900 pertama masuk. Ini belum dijual. Yang dijual tadi adalah harga sebanyak 500. Diambil dari yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk adalah harga 600 per unit sebanyak 700. Maka ini yang dijual dulu karena ini yang terakhir masuk. Karena metode yang kita pakai adalah metode LIFO. Terakhir masuk itulah yang pertama dijual. Ini yang terakhir masuk dengan harga 600, maka ini Anda jual dulu. Sebesar berapa Anda jual? 700. Berarti sebesar mana Anda jual? 500. Berarti ini masih sisa 200. Sisa 200 itu inilah itu 200 kali 600 rupiah. Nah, ini saja masih tersisa. Berarti ini belum sama sekali terjual dengan harga 500. Berarti nilai persediaan adalah sebesar 900 unit dengan harga 500 ditambah dengan 200 unit dengan harga 600. Sehingga nilai persediaan akhir pada akhir Januari adalah sebesar 450.000 ditambah 120 sama dengan 570. 570 inilah nilai persediaan jikalau metode penilaian adalah metode LIFO. Setelah kita lakukan kartu persediaan ini, maka kita buatlah jurnalnya. Jurnalnya adalah sama seperti jurnal metode FIFO, tapi yang membedakan hanyalah angka harga pokok penjualan. Karena soalnya sama, maka yang membedakan adalah harga pokok penjualan. Mari kita bahas ke jurnal. Persediaan 440 utang dagang di kredit. Itu adalah dari soal tanggal 10, 1000 kali tanggal 10, yaitu 800 kali 550 sama dengan 440. Maka persediaan debit di kredit utang dagang. Lalu piut tanggal 18 terjadi penjualan sebanyak 900. Di soal harga jualnya diasumsikan 850. Berarti piutang adalah sebesar 765.000 di debit, di kredit penjualan. 765.000 itu adalah dari 900 kali 850 harga jual. Lalu jurnal kedua seperti saya katakan kemarin, jikalau terjadi penjualan barang dagangan, maka dia dua kali jurnal. Pertama mencatat jurnal penjualan terjadinya piutang karena dijual dengan kredit. Kemudian jurnal kedua adalah mencatat harga pokok penjualan. Maka jurnalnya adalah harga pokok penjualan 490 di kredit persediaan. Jurnalnya sama seperti metode FIFO, hanya saja angkanya berbeda. 490 ini kita ambil dari kartu persediaan. 440 ditambah 50 sama dengan 490. Lalu tanggal 20 soalnya pembelian 700 kali 600 per unit. Maka jurnalnya adalah persediaan debit di kredit utang dagang sebesar 420. Masuk kita ke transaksi terakhir, penjualan 500 kali 850. Karena penjualan maka pertama sekali kita buat adalah jurnal piutang debit di kredit penjualan sebesar 425.
425 itu kita peroleh dari 500 kali 850. Lalu jurnal kedua pada saat terjadi penjualan adalah harga pokok penjualan debit di kredit persediaan, angkanya 300. Berarti angka 300 ini kita ambil dari kartu persediaan transaksi tanggal 27, bahwasannya harga pokok penjualan adalah sebesar 300.000. Demikianlah cara pencatatan, di mana sistem pencatatan adalah perpetual dengan metode penilaian adalah LIFO. Nah, jikalau kita lanjutkan dalam perhitungan laba kotor dengan metode LIFO, sama rumusnya. Penjualan, jumlahkan semua penjualan 1.190.000 itu diperoleh dari 765.000 ditambah dengan 425, maka sebesar 1.190.000. Harga pokok penjualan 790 itu Anda peroleh dari kartu persediaan 440 ditambah 50 tambah 300 sama dengan 790. Sehingga penjualan dikurang harga pokok penjualan sama dengan laba kotor 400. Demikian pemaparan saya, penyajian saya dengan sistem pencatatan perpetual dengan metode penilaian, metode LIFO. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan lewat WA maupun pada saat pertemuan-pertemuan kita, pada saat video call maupun pada saat kita bertemu. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih.